Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Herdianto Simanjuntak, dengan NIM 2203200086. Saya mahasiswa agribisnis, uh, Fakultas Pertanian Universitas Muhammad Saleh. Dan di sini saya akan melakukan video presentasi tugas dari mata kuliah Manajemen Mutu Produk Pertanian, yang diampu oleh Bapak dosen Wahyu Isnanda Nasution. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang Total Quality Management atau disingkat dengan TQM. Pertama kita akan membahas sejarah singkat dari TQM, di mana tahun 1950-an konsep manajemen kualitas modern berkembang di Jepang pasca Perang Dunia Kedua, yang dipelopori oleh W. Edwards Deming dan Joseph Juran. Kemudian masuk ke tahun 1970-an, Jepang sukses dengan TQM, terutama di industri otomotif, yaitu dengan brand Toyota dan Honda. Dan masuk ke tahun 1980-an, Amerika dan Eropa mulai mengadopsi TQM setelah menyadari daya saing produk Jepang lebih tinggi. Dan sampai sekarang, TQM menjadi filosofi penting dalam manajemen mutu di berbagai sektor manufaktur, jasa, kesehatan, pendidikan, hingga pertanian atau dalam ruang lingkup agribisnis. Kemudian kita masuk ke pembahasan terkait Total Quality Management, di mana Total Quality Management atau TQM adalah strategi manajemen kualitas suatu layanan atau produk perusahaan agar lebih berfokus pada selera konsumen. Di mana caranya yakni dengan melibatkan seluruh karyawan sekaligus peningkatan kualitas sumber daya bisnis yang telah dimiliki secara berkelanjutan. Kemudian selain itu, Total Quality Management adalah strategi perusahaan yang berfokus pada pembangunan loyalitas pelanggan sehingga bisnis tersebut akan menjadi kesuksesan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, semua karyawan dan anggota suatu perusahaan akan berpartisipasi aktif dalam rangka peningkatan kualitas, efektivitas, kinerja, dan berbagai hal lain guna memenuhi kebutuhan pelanggannya. Di mana yang dapat kita artikan bahwa Total Quality Management ini adalah merupakan sebuah strategi dari manajemen untuk meningkatkan kualitas dari suatu layanan atau produk sebuah perusahaan agar lebih berfokus pada selera konsumen mereka dengan cara melibatkan seluruh karyawan pekerja sekaligus peningkatan kualitas sumber daya bisnis yang telah dimiliki secara berkelanjutan. Selain itu, Total Quality Management ini juga merupakan sebuah strategi yang biasanya digunakan oleh perusahaan yang berfokus untuk membangun loyalitas pelanggan sehingga bisnis tersebut akan mencapai kesuksesan jangka panjang karena dari loyalitas konsumen ataupun loyalitas pelanggan mereka. Di mana ini membutuhkan semua karyawan dan anggota suatu perusahaan itu berpartisipasi aktif dalam rangka peningkatan kualitas serta efektivitas kinerja dan berbagai hal lain guna memenuhi kebutuhan pelanggannya. Kemudian kita masuk ke pembahasan mengenai tujuan. Di sini ada beberapa tujuan dari TQM sendiri. Yang pertama, memberikan produk atau layanan berkualitas sesuai dengan selera konsumen. Di mana maksudnya itu baik itu produk maupun layanan, perusahaan harus memberikan produk dan layanan tersebut dengan kualitas yang sangat tinggi yang mampu diberikan oleh perusahaan. Namun bukan hanya kualitas saja, di mana kualitas itu harus disesuaikan dengan selera konsumen mereka. Kemudian yang kedua itu untuk membangun loyalitas terhadap brand atau layanan perusahaan, di mana mereka membangun loyalitas dengan brand atau layanan perusahaan yang berkolaborasi dengan mereka
bukan hanya membangun loyalitas ataupun kepuasan konsumen ataupun pelanggan mereka, mereka juga atau perusahaan itu juga membangun loyalitas terhadap brand atau layanan perusahaan yang mereka pimpin itu, yang mereka abdi itu. Kemudian yang selanjutnya itu menciptakan suasana kerja yang nyaman namun tetap produktif karena terdapat kejelasan pembagian tugas SOP dan target. Di mana penciptaan tujuan yang selanjutnya itu dari TKM adalah penciptaan suasana kerja yang nyaman tapi tetap lingkupnya itu produktif dan proaktif gitu. Karena dari pembagian tugas maupun SOP sudah terdapat kejelasan mengenai bagaimana target mereka, bagaimana SOP mereka, bagaimana mereka melakukan pekerjaan mereka gitu. Dan yang selanjutnya itu meningkatkan kualitas dan penjualan produk, di mana tujuan yang selanjutnya dari TKM ini adalah fungsinya untuk meningkatkan kualitas, di mana kualitas tersebut akan berpengaruh pada loyalitas konsumen dan konsumen mereka juga akan mencapai tingkat kepuasan yang mana para konsumen tersebut tidak akan mengganti perusahaan pemasok kebutuhan mereka, serta melalui kualitas konsumen tadi, kualitas produk kemudian melalui kualitas produk yang telah perusahaan tersebut hasilkan, kemudian terbentuklah kepuasan konsumen yang mana konsumen ini akan menjadi tempat promosi yang gratis dan tempat promosi yang paling efektif, di mana para konsumen biasanya setelah melakukan pembelian kemudian mereka mendapat kepuasan tersendiri, konsumen tersebut akan membagikan informasi kepada konsumen-konsumen lainnya yang memungkinkan mereka akan konsumen yang diberi info dari konsumen yang telah mencapai tingkat kepuasan tadi akan memiliki pemikiran untuk membeli produk tersebut dari perusahaan yang sama dengan perusahaan yang konsumen sebelum belinya. Jadi hal ini akan meningkatkan penjualan produk, di mana penjualan produk tersebut akan meningkat melalui promosi yang telah dilakukan dari konsumen yang satu dengan konsumen yang lain, sehingga siklus itu terus terjadi dan terus berulang sehingga penjualan produk meningkat dengan sangat pesat. Kemudian setelah tujuan, di sini kita akan membahas mengenai proses produksi menjadi lebih efektif sehingga meningkatkan kinerja karyawan. Maksud dari ini, manfaat dari TKM itu sendiri, proses produksi akan menjadi lebih aktif karena seluruh karyawan, seluruh anggota bekerja dengan efektif, bekerja dengan loyalitas terhadap perusahaan mereka sehingga proses produksi itu menjadi efektif serta meningkatkan kinerja karyawan tadi. Kemudian yang kedua, manfaat yang kedua itu adalah terhindar dari hasil produksi yang tidak sesuai standar. Nah, TKM ini kan dia merupakan suatu standarisasi untuk peningkatan kualitas, untuk tujuannya itu supaya konsumen itu mencapai tingkat kepuasan tertinggi gitu. Jadi manfaat dari TKM itu supaya produk yang kita hasilkan itu terhindar dari produk yang tidak sesuai dengan standar. Nah, karena dalam TKM itu kan ada prosedurnya gitu, ada SOP-nya dalam pengerjaannya serta ada targetnya itu. Target bukan hanya sekedar bukan sekedar ini kuantitas ataupun jumlah banyaknya produk yang dihasilkan dalam suatu proses produksi, namun target itu juga bisa berkaitan dengan yang disebut target kualitas dan target penjualan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu menghemat waktu kerja mesin serta menjaga produktivitas karyawan sesuai jam kerjanya. Nah, fungsi yang selanjutnya dari TKM ini merupakan untuk menghemat waktu kerja mesin, di mana waktu kerja mesin yang tidak terlalu banyak digunakan itu akan menghemat juga biaya produksi serta biaya perbaikan untuk kerusakan mesin karena mesin dipakai dengan tepat guna dan tepat waktu gitu. Kemudian melalui produktivitas dari penghematan mesin ini, maka produktivitas karyawan juga akan sesuai jam kerjanya. Tidak ada karyawan yang bekerja melalui jam kerja yang telah ditentukan. Dan poin yang selanjutnya itu dari manfaat dari TKM ini adalah menghemat material karena tiap proses dijalankan secara efektif dan efisien, di mana melalui penghematan dari material di setiap proses produksi itu
akan lebih efektif dan efisien, di mana penggunaan material yang sesuai akan lebih efektif dan efisien kepada baik itu biaya produksi, kemudian kualitas dari bahan itu juga kualitas dari produk itu juga tidak akan berlebih atau tidak akan rusak, karena suatu produk yang bagus itu bukan produk yang dibuat melalui penggunaan material yang berlebih, namun penggunaan material yang sesuai sesuai sasaran atau sesuai kebutuhan, seperti itu. Kemudian poin manfaat yang selanjutnya itu adalah mengenai hubungan jangka panjang dengan konsumen dapat terjalin karena produk tersebut telah sesuai dengan selera mereka, di mana hubungan antara bentuk hubungan dari konsumen dengan perusahaan itu terjalin melalui produk yang telah konsumen beli. Kemudian setelah konsumen beli, konsumen akan menggunakan itu, dan setelah melalui proses penggunaan, konsumen akan merasakan kualitas dari pelayanan maupun produk yang telah mereka berikan, yang telah mereka rasakan. Nah, melalui kualitas tersebut, konsumen dapat membuat keputusan bahwa itu sesuai dengan selera mereka atau tidak. Ketika produk dari perusahaan tersebut mencapai sesuai dengan selera mereka, maka konsumen tersebut akan melakukan pembelian secara terus-menerus, bisa jadi akan menjadi langganan yang bisa dibilang akan selalu membeli dan menjadi konsumen wajib itu. Kemudian manfaat yang selanjutnya itu adalah komitmen pekerja menjadi lebih kuat karena timbul rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, di mana manfaat dari TKM itu sendiri menciptakan komitmen bagi para pekerja maupun karyawan, yang mana komitmen tersebut bukan hanya tumbuh sebatas kolaborasi kerja ataupun hubungan kontrak kerja, namun bentuk komitmen itu lebih kuat dari yang biasanya, karena melalui komitmen tersebut timbul rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, sehingga para karyawan maupun anggota melakukan pekerjaan serta tugasnya dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Kemudian kita lanjut ke slide yang berikutnya, di mana membahas tentang elemen pokok dari TKM ini. Yang pertama itu ada memfokuskan kinerja untuk pelanggan, di mana pelanggan merupakan target utama dalam proses produksi. Oleh karena itu, kualitas maupun layanan yang dihasilkan juga harus sesuai dengan kebutuhan dan selera mereka. Di mana elemen yang pertama ini kan fokus pada kinerja untuk pelanggan, di mana jadi titik fokusnya ini tujuan utama dari elemen ini adalah diberikan atau ditumpahkan untuk diserahkan kepada pelanggan gitu, di mana karena pelanggan ini merupakan target utama dari produksi, maka kualitas produk juga maupun layanan yang diberikan oleh sebuah perusahaan itu harus sesuai dengan kebutuhan dan selera dari pelanggan tersebut. Kemudian elemen yang kedua itu merupakan memperhatikan proses, di mana TKM harus memperhatikan pelaksanaan tiap proses, mulai dari menerima input dari supplier hingga mengubahnya menjadi output. Contohnya adalah langkah-langkah pengolahan bahan baku agar menghasilkan produk jadi. Nah, di mana TKM ini juga berfungsi untuk memperhatikan atau menjadi sebuah program pengawasan untuk pelaksanaan setiap proses produksi, mulai dari menerima input dari supplier hingga mengubahnya menjadi output, di mana ketika sebuah bahan baku bisa mencapai sebuah output itu melalui proses produksi terlebih dahulu. Nah, contohnya itu adalah langkah-langkah pengolahan bahan baku agar menghasilkan produk jadi. Kemudian elemen pokok yang selanjutnya itu merupakan integrasi sistem, di mana sebuah total quality management juga harus mampu mengintegrasikan visi, misi, strategi, target, dan kebijakannya agar dapat dipahami oleh seluruh karyawan, di mana makna dari integrasi sistem ini merupakan
di mana total quality management ini harus mampu menciptakan integrasi, kemudian visi misi serta strategi penjualan, baik itu strategi produksi, penjualan ataupun strategi pemasaran, serta integrasi terkait target dan kebijakan agar dapat dipahami oleh seluruh karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian elemen yang selanjutnya itu merupakan keterlibatan seluruh karyawan, di mana poin penting dari TQM adalah seluruh karyawan harus terlibat secara aktif dalam pelaksanaan proses produksi dan peningkatan kualitas berkelanjutan. Oleh karena itu, tak jarang perusahaan kemudian mengadakan pelatihan keterampilan bagi pekerjanya, di mana karena seluruh karyawan itu harus terlibat dalam proses standarisasi 3M ini, maka seluruh karyawan harus mengikuti pelatihan-pelatihan yang akan meningkatkan keterampilan para pekerjanya, baik itu pelatihan terkait produksi, proses pengemasan, ataupun proses layanan. Layanan itu bisa seperti menyambut para pelayan, terus baik itu dari attitude, cara berkomunikasi, kemudian tutur kata maupun mimik wajah ketika melakukan pelayanan kepada konsumen. Kemudian elemen pokok yang selanjutnya itu merupakan peningkatan secara berkelanjutan, di mana upaya peningkatan kinerja secara berkelanjutan juga akan membantu perusahaan dalam menentukan pola kerja seperti apa yang paling cocok diterapkan agar menghasilkan output sesuai selera konsumen, di mana elemen ini berfungsi untuk peningkatan output yang dihasilkan. Namun output yang dihasilkan itu bukan hanya meningkat dari segi kuantitas, tapi juga harus meningkat dari segi kualitas, di mana kualitas yang harus ditingkatkan itu sifatnya berkelanjutan, dan sesuatu yang berkelanjutan harus disesuaikan dengan selera konsumen. Karena jika kita menjual sebuah produk atau memasarkan sebuah produk, harus sesuai dengan selera konsumen agar konsumen yang telah membeli atau menggunakan produk itu mencapai titik kepuasan tertentu. Kemudian konsumen tersebut memiliki selera kepada produk kita dan akan melakukan pembelian ulang secara terus-menerus. Kemudian yang selanjutnya itu keputusan berdasarkan fakta, di mana total quality management mengharuskan perusahaan menganalisis data secara cermat sebagai dasar pengambilan keputusan, di mana dengan demikian segala kebijakan yang diambil akan lebih akurat dan sesuai keadaan di lapangan, di mana elemen keputusan berdasarkan fakta ini merupakan bagian dari totality management yang mengharuskan perusahaan itu melakukan analisis data terkait pengambilan keputusan. Dengan begitu, setelah terjadi analisis data, segala kebijakan yang akan diambil oleh pihak perusahaan akan lebih akurat dan sesuai dengan keadaan di lapangan. Maksud dari sesuai dengan keadaan di lapangan itu sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Misal ketika konsumen memang betul-betul memiliki kepuasan yang tinggi atau minat yang tinggi terhadap produk kita, ya seperti itu yang kita tahu karena kita telah melakukan analisis data. Namun ketika konsumen sebenarnya tidak mencapai tingkat kepuasan yang sudah kita tujuankan atau sudah kita targetkan, kita juga tahu kedepannya harus melakukan apa karena kita telah melakukan analisis data tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu membina komunikasi yang baik dan efektif, di mana setiap perubahan jadwal, sistem, kebijakan, dan berbagai hal penting dan wajib dikomunikasikan dengan seluruh karyawan. Selain itu, seseorang pengusaha juga harus mau mendengar kritik, saran, atau masukan dari bawahannya, di mana maksud dari membina komunikasi yang baik dan efektif ini ketika terjadi perubahan, baik itu perubahan jadwal, sistem, kebijakan, atau berbagai hal yang penting harus dikomunikasikan dengan seluruh anggota, di mana seorang pengusaha juga harus mau mendengar kritik, saran, masukan dari bawahannya. Jadi ada hubungan timbal balik atau feedback yang berhubungan antara karyawan dengan si pemilik perusahaan agar
perusahaan tersebut berjalan secara efektif dan proses produksinya juga tidak terhalang akibat komunikasi yang tidak lancar antara si pemilik perusahaan dengan si karyawan. Kemudian yang selanjutnya itu pendekatan strategi dan sistematik. Salah satu komponen total quality management adalah dengan melakukan perencanaan dan manajemen secara strategis dan sistematis berdasarkan visi dan misi, di mana perusahaan harus mampu mencapai target. Di mana maksud dari pendekatan strategi dan sistematik ini kan masuk ke dalam komponen dari TQM tadi, di mana ini dapat direalisasikan dengan melakukan perencanaan terlebih dahulu, kemudian manajemen yang strategis pada setiap proses produksi ataupun proses pengolahan yang dilakukan, di mana itu harus berdasarkan visi dan misi kita dari awal perusahaan itu terbentuk atau awal rencana dari sebuah pengerjaan produk itu terlaksana, di mana hal ini dilakukan untuk mencapai target yang telah ditentukan dari perusahaan dari jauh-jauh hari sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya itu kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dari TQM. Mana poin pertama itu ada fokus pada pelanggan, kemudian keterlibatan semua orang, kemudian ada pendekatan proses, kemudian yang selanjutnya itu perbaikan berkelanjutan, pengambilan keputusan berbasis data, kemudian ada kepemimpinan yang kuat, serta hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Di sini kita akan membahas satu, di mana fokus pada pelanggan. Di sini kan kita sedang membahas prinsip dari sebuah perusahaan yang menghasilkan sebuah output. Di mana sebuah perusahaan yang memang ingin berkembang dan sifatnya berkelanjutan harus fokus pada pelanggan mereka. Maksud dari fokus pada pelanggan ini, perusahaan harus fokus atau harus tahu apa yang menjadi kebutuhan dari konsumen tersebut, barang seperti apa yang mereka butuhkan, serta selama apa mereka akan membutuhkan barang tersebut, serta seberapa besar tingkat kepuasan mereka terhadap barang yang telah dibeli, kemudian barang substitusi apa yang kemungkinan akan menjadi penghalang ataupun menjadi saingan bagi produk kita nanti. Kemudian yang selanjutnya itu kita membahas tentang keterlibatan semua orang, di mana maksud dari keterlibatan semua orang ini semua pihak terlibat, mulai dari pemilik perusahaan, kemudian pekerja ataupun karyawan, kemudian investor ataupun pihak yang berkolaborasi dengan suatu perusahaan tersebut, serta konsumen juga merupakan memiliki keterlibatan terhadap prinsip-prinsip dari TQM tadi, di mana bentuk keterlibatan dari konsumen itu ya ketika memberikan feedback dari apa yang telah mereka dapatkan. Misal ketika mereka memiliki kepuasan tersendiri dari sebuah produk yang telah dihasilkan oleh sebuah perusahaan, mereka memberikan feedback ataupun masukan terkait nilai atau tingkat kepuasan mereka. Kemudian yang selanjutnya itu ada pendekatan proses, di mana dari pendekatan proses ini bentuknya seperti pendekatan antara sesama internal dari perusahaan, di mana mulai dari proses penyediaan bahan baku sampai dengan proses terciptanya output atau sebuah produk sampai pada proses pendistribusian produk tersebut. Kemudian ada perbaikan berkelanjutan, di mana prinsip dari TQM ini juga sebagai bentuk perbaikan untuk perusahaan yang bisa ke tahap berkelanjutan, di mana sesuatu yang berkelanjutan itu adalah sesuatu yang baik karena akan bertahan lama. Di mana fungsi dari TQM ini selain untuk sebagai sertifikasi saja, ini bisa menjadi perbaikan ketika sebuah perusahaan memiliki sebuah celah atau memiliki kesalahan dalam suatu proses. Disinilah TQM ini hadir untuk memberikan pencerahan terkait perbaikan apa yang bisa mereka lakukan untuk memaksimalkan proses produksi serta proses pemasaran. Kemudian pengambilan keputusan berdasarkan data, di mana maksud dari pengambilan keputusan berdasarkan data ini, sebelum mengambil keputusan kita harus mengumpulkan data dan fakta yang sebanyak-banyaknya terkait
keputusan apa yang akan diambil. Namun sebelumnya, sebelum pada pengambilan keputusan, kita perlu untuk mencari tahu terlebih dahulu akar atau benang merah dari masalah yang sedang dihadapi itu apa. Misal masalahnya tentang terkait target produksi yang tidak tercapai. Sehingga untuk mengambil keputusan itu kita harus mencari dulu kira-kira target yang seharusnya kita capai itu berapa, kemudian target yang sekarang telah tersedia itu berapa. Kemudian yang selanjutnya itu analisis data tentang terkait kepuasan konsumen yang telah membeli kepada kita seperti apa. Kemudian apa kritik dan saran dari mereka, sehingga kita mampu mengambil keputusan yang tepat dan sangat-sangat bijak. Yang selanjutnya itu ada kepemimpinan yang kuat, di mana bentuk dari kepemimpinan yang kuat ini adalah kepemimpinan kepada para pihak-pihak yang memiliki tingkat atau golongan yang di bawahnya, baik itu pekerja maupun pemilik perusahaan atau manajer ataupun pengawas gitu. Kemudian yang selanjutnya hubungan saling menguntungkan dengan pemasok, di mana bentuk dari kolaborasi antara pihak perusahaan dengan pihak pemasok itu harus memberi keuntungan, di mana ketika perusahaan membeli sebuah bahan baku atau melakukan pemasukan bahan baku, harus membeli dengan harga yang tidak merugikan si pemasok, namun tidak merugikan kita, tidak memberatkan kita juga. Kemudian di mana hal ini akan sama-sama menguntungkan dan saling menguntungkan kedua belah pihak, baik itu pihak perusahaan maupun pihak pemasok. Kemudian yang selanjutnya kita akan bahas tentang perangkat, di mana yang pertama itu ada plan. Pada tahap ini perusahaan akan merumuskan masalah, melakukan analisis dan pengukuran, kemudian merancang beberapa solusi atas persoalan yang dihadapi. Nah, bentuk plan ini dia seperti jika di dalam sebuah pendidikan gitu kan, sebuah sekolah, plan ini bisa kita masukkan ke dalam, contohnya seperti peta konsep, di mana kita harus mengonsep atau menggambarkan terlebih dahulu rincian terkait masalah-masalah apa yang sedang dihadapi oleh perusahaan, kemudian melakukan dan pengukuran analisis. Maksudnya itu seperti setinggi apa atau sebesar apa masalah yang sedang dihadapi, kemudian dampaknya itu sebesar apa, dampak negatifnya itu kira-kira kita mampu atau tidak untuk menghadapinya. Kemudian merancang beberapa solusi persoalan. Nah, setelah dicari tahu apa akar dari masalah atau benang merah dari masalah yang sedang dihadapi, kemudian kita melakukan pengukuran terkait seberapa besar dampak dari masalah tersebut. Yang selanjutnya kita bisa merancang beberapa solusi atau persoalan yang atas persoalan yang sedang dihadapi. Jadi maksud dari merancang beberapa solusi ini seperti menyiapkan beberapa alternatif penyelesaian seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah perangkat DO atau DO, di mana seluruh komponen yang berperan dalam TKM adalah akan mengimplementasikan proses yang telah mereka rancang pada tahap plan. Nah, di mana do kan kalau dalam bahasa Inggris do ini seperti melakukan atau perlakuannya seperti itu, bentuk implementasi. Jadi pada tahap ini merupakan tahap implementasi atau pengerjaan ataupun pengaplikasian dari plan tadi. Nah, seluruh yang telah disusun dalam plan tadi semua akan diaplikasikan, mulai dipekerjakan satu persatu. Kemudian selanjutnya itu ada cek, di mana setelah mengimplementasikan rencana bisnis, selanjutnya perusahaan perlu melakukan pengecekan untuk mengukur efektivitas sekaligus mencari cara memperbaiki kualitas. Di mana cek ini ya sama seperti artinya itu melakukan cross check atau melakukan pemeriksaan kembali terhadap rencana yang telah diimplementasikan. Kemudian perusahaan itu perlu melakukan ataupun mengukur efektivitas sekaligus mencari cara memperbaiki kualitas atau masalah yang sedang dihadapi seperti itu. Yang selanjutnya itu ada act. Maksud dari ini seperti perlakuan atau perlakuan seperti itu. Setiap evaluasi dan perbaikan
akan mengimplementasikan kembali dengan pelatihan secara metrik atau untuk memantau efektivitas proses produksi. Baik, ini seperti kita menanggapi dari yang telah terjadi. Jadi, jika terjadi sebuah kekurangan atau suatu kekurangan yang dalam proses pekerjaan perusahaan, itu perlu dilakukan perbaikan, kemudian dilakukan pelatihan untuk memantau efektivitas proses produksi ke depannya. Kemudian di sini kita akan melakukan pembahasan membahas tentang kriteria pengukuran implementasi. Yang pertama adalah struktur tim kerja, di mana pembagian posisi, struktur organisasi, dan distribusi tugas yang merata dan proporsional dapat menjadi indikasi bahwa total quality management perusahaan berjalan dengan baik. Di mana struktur tim kerja ini merupakan proses pengerjaan yang dibagikan berdasarkan tim-tim. Jadi ada pembagian posisi, pembagian anggota. Kemudian ada struktur organisasi, di mana struktur organisasi seperti yang kita tahu itu susunan organisasi mulai dari ketua sampai ke anggota yang paling bawah. Dan distribusi tugas yang merata. Nah, setelah dilakukan penyerukturan atau penyusunan susunan anggota tadi, dilakukan pemberian tugas yang merata dan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dan proporsional dapat menjadi indikasi bahwa total quality management perusahaan berjalan. Nah, salah satu bentuk pengaplikasian dari TKM tadi itu ya melakukan pembagian tugas yang merata serta proporsional, di mana itu sesuai dengan bidangnya masing-masing atau sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kemudian yang selanjutnya ada kepuasan konsumen. Nah, di mana konsumen ini merupakan target utama dari TKM. Oleh karena itu tingkat kepuasan mereka akan menunjukkan sukses tidaknya pelaksanaan strategi ini. Nah, pengukuran implementasi kepuasan konsumen ini kan target utama dari TKM itu adalah seorang konsumen ataupun pihak konsumen. Oleh karena itu tingkat kepuasan mereka itu sangat-sangat penting untuk menunjukkan terkait seberapa besar atau menjadi indikator tingkat kepuasan konsumen itu menjadi indikator apakah strategi yang kita jalankan itu berjalan dengan lancar atau sukses atau tidak, seperti itu. Kemudian kriteria pengukuran implementasi yang selanjutnya itu merupakan manajemen kualitas, di mana manajemen kualitas yang berjalan dengan baik akan menunjukkan bahwa peningkatan mutu produk melalui TKM berhasil. Nah, manajemen kualitas itu berjalan karena kita akan menunjukkan bahwa peningkatan mutu produk itu bisa berhasil, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu keterlibatan pegawai. Sebagaimana telah disebutkan di atas, TKM adalah proses yang melibatkan seluruh komponen perusahaan. Oleh karena itu, jika ada pekerja tidak terlibat, dapat dikatakan strategi ini kurang sempurna. Kemudian fokus pada konsumen. Ketika perusahaan fokus dengan konsumen, maka dapat dikatakan bahwa TKM-nya berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya itu komitmen pekerja, di mana komitmen pekerja dapat mempengaruhi perkembangan perusahaan. Jadi ketika para karyawan berkomitmen tinggi, maka TKM akan berjalan dengan di mana ketika para pekerja telah memiliki komitmen dalam melakukan pekerjaan mereka, ini akan dapat mengaruhi perkembangan perusahaan. Ketika para karyawan berkomitmen tinggi atau memiliki rasa tanggung jawab lebih tinggi melalui komitmen tersebut, maka TKM yang dijalankan akan berjalan dengan lancar karena pekerjaan mereka akan sesuai dengan komitmen mereka. Dimana bentuk komitmen itu kan seperti dalam diri kita ini menggebu-gebu untuk melakukan pekerjaan sebaik-baik mungkin. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai pendidikan dan pelatihan. Ketika ingin meningkatkan kinerja karyawan, maka pengusaha wajib memberikan pendidikan dan pelatihan yang baik. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi indikator dalam penilaian TKM, di mana dengan adanya keinginan untuk meningkatkan kinerja karyawan, dan yang selanjutnya itu menciptakan suasana kerja yang nyaman namun tetap produktif karena terdapat kejelasan pembagian tugas, SOP, dan target. Di mana penciptaan tujuan yang selanjutnya itu dari TKM adalah penciptaan suasana kerja yang nyaman tapi tetap lingkupnya itu produktif dan proaktif gitu. Karena
dari pembagian tugas maupun SOP sudah terdapat kejelasan mengenai bagaimana target mereka, bagaimana SOP mereka, bagaimana mereka melakukan pekerjaan mereka gitu. Dan yang selanjutnya itu meningkatkan kualitas dan penjualan produk, di mana tujuan yang selanjutnya dari TKM ini adalah fungsinya untuk meningkatkan kualitas, di mana kualitas tersebut akan berpengaruh pada loyalitas konsumen dan konsumen mereka juga akan mencapai tingkat kepuasan yang mana para konsumen tersebut tidak akan mengganti perusahaan pemasok kebutuhan mereka, serta melalui kualitas konsumen tadi, kualitas produk kemudian melalui kualitas produk yang telah perusahaan tersebut hasilkan, kemudian terbentuklah kepuasan konsumen, yang mana konsumen ini akan menjadi tempat promosi yang gratis dan tempat promosi yang paling efektif, di mana para konsumen biasanya setelah melakukan pembelian, kemudian mereka mendapat kepuasan tersendiri, konsumen tersebut akan membagikan informasi kepada konsumen-konsumen lainnya, yang memungkinkan mereka akan konsumen yang diberi info dari konsumen yang telah mencapai tingkat kepuasan tadi akan memiliki pemikiran untuk membeli produk tersebut dari perusahaan yang sama dengan perusahaan yang konsumen sebelum belinya. Jadi hal ini akan meningkatkan penjualan produk, di mana penjualan produk tersebut akan meningkat melalui promosi yang telah dilakukan dari konsumen yang satu dengan konsumen yang lain, sehingga siklus itu terus terjadi dan terus berulang sehingga penjualan produk meningkat dengan sangat pesat. Kemudian setelah tujuan, di sini kita akan membahas mengenai proses produksi menjadi lebih efektif sehingga meningkatkan kinerja karyawan. Maksud dari ini, manfaat dari TKM itu sendiri, proses produksi akan menjadi lebih aktif karena seluruh karyawan, seluruh anggota bekerja dengan efektif, bekerja dengan loyalitas terhadap perusahaan mereka, sehingga proses produksi itu menjadi efektif serta meningkatkan kinerja karyawan tadi. Kemudian yang kedua, manfaat yang kedua itu adalah terhindar dari hasil produksi yang tidak sesuai standar. Nah, TKM ini kan dia merupakan suatu standarisasi untuk peningkatan kualitas, untuk tujuannya itu supaya konsumen itu mencapai tingkat kepuasan tertinggi gitu. Jadi manfaat dari TKM itu supaya produk yang kita hasilkan itu terhindar dari produk yang tidak sesuai dengan standar. Nah, karena dalam TKM itu kan ada prosedurnya gitu, ada SOP-nya dalam pengerjaannya serta ada targetnya itu. Target bukan hanya sekedar bukan sekedar ini kuantitas ataupun jumlah banyaknya produk yang dihasilkan dalam suatu proses produksi, namun target itu juga bisa berkaitan dengan yang disebut target kualitas dan target penjualan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu menghemat waktu kerja mesin serta menjaga produktivitas karyawan sesuai jam kerjanya. Nah, fungsi yang selanjutnya dari 3M ini merupakan untuk menghemat waktu kerja mesin, di mana waktu kerja mesin yang tidak terlalu banyak digunakan itu akan menghemat juga biaya produksi serta biaya perbaikan untuk kerusakan mesin, karena mesin dipakai dengan tepat guna dan tepat waktu gitu. Kemudian melalui produktivitas dari penghematan mesin ini, maka produktivitas karyawan juga akan sesuai jam kerjanya. Tidak ada karyawan yang bekerja melalui jam kerja yang telah ditentukan. Dan poin yang selanjutnya itu dari manfaat dari 3M ini adalah menghemat material karena tiap proses dijalankan secara efektif dan efisien, di mana melalui penghematan dari material di setiap proses produksi itu akan lebih efektif dan efisien, di mana penggunaan material yang sesuai akan lebih efektif dan efisien kepada baik itu biaya produksi, kemudian kualitas dari bahan itu juga akan kualitas dari produk itu juga tidak akan berlebih atau tidak akan rusak, karena suatu produk yang bagus itu bukan produk yang dibuat melalui penggunaan material yang berlebih, namun penggunaan material yang sesuai sesuai sasaran atau sesuai kebutuhan seperti itu.
Kemudian poin manfaat yang selanjutnya itu adalah mengenai hubungan jangka panjang dengan konsumen dapat terjalin karena produk tersebut telah sesuai dengan selera mereka, di mana bentuk hubungan dari konsumen dengan perusahaan itu terjalin melalui produk yang telah konsumen beli. Kemudian setelah konsumen beli, konsumen akan menggunakan itu, dan setelah melalui proses penggunaan, konsumen akan merasakan kualitas dari pelayanan maupun produk yang telah mereka berikan, yang telah mereka rasakan. Nah, melalui kualitas tersebut, konsumen dapat membuat keputusan bahwa itu sesuai dengan selera mereka atau tidak. Ketika produk dari perusahaan tersebut mencapai sesuai dengan selera mereka, maka konsumen tersebut akan melakukan pembelian secara terus-menerus, bisa jadi akan menjadi langganan yang bisa dibilang akan selalu membeli dan menjadi konsumen wajib gitu. Kemudian manfaat yang selanjutnya itu adalah komitmen pekerja menjadi lebih kuat karena timbul rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, di mana manfaat dari TKM itu sendiri menciptakan komitmen bagi para pekerja maupun karyawan, yang mana komitmen tersebut bukan hanya tumbuh sebatas kolaborasi kerja ataupun hubungan kontrak kerja, namun bentuk komitmen itu lebih kuat dari yang biasanya, karena melalui komitmen tersebut timbul rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, sehingga para karyawan maupun anggota melakukan pekerjaan serta tugasnya dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Kemudian kita lanjut ke slide yang berikutnya, di mana membahas tentang elemen pokok dari TKM ini. Yang pertama itu ada memfokuskan kinerja untuk pelanggan, di mana pelanggan merupakan target utama dalam proses produksi. Oleh karena itu, kualitas maupun layanan yang dihasilkan juga harus sesuai dengan kebutuhan dan selera mereka. Di mana elemen yang pertama ini kan fokus pada kinerja untuk pelanggan, di mana jadi titik fokusnya ini, tujuan utama dari elemen ini adalah diberikan atau ditumpahkan untuk diserahkan kepada pelanggan gitu, di mana karena pelanggan ini merupakan target utama dari produksi, maka kualitas produk juga maupun layanan yang diberikan oleh sebuah perusahaan itu harus sesuai dengan kebutuhan dan selera dari pelanggan tersebut. Kemudian elemen yang kedua itu merupakan memperhatikan proses, di mana TKM harus memperhatikan pelaksanaan tiap proses, mulai dari menerima input dari supplier hingga mengubahnya menjadi output. Contohnya adalah langkah-langkah pengolahan bahan baku agar menghasilkan produk jadi. Nah, di mana TKM ini juga berfungsi untuk memperhatikan atau menjadi sebuah program pengawasan untuk pelaksanaan setiap proses produksi, mulai dari menerima input dari supplier hingga mengubahnya menjadi output, di mana ketika sebuah bahan baku bisa mencapai sebuah output itu melalui proses produksi terlebih dahulu. Nah, contohnya itu adalah langkah-langkah pengolahan bahan baku agar menghasilkan produk jadi. Kemudian elemen pokok yang selanjutnya itu merupakan integrasi sistem, di mana sebuah total quality management juga harus mampu mengintegrasikan visi, misi, strategi, target, dan kebijakannya agar dapat dipahami oleh seluruh karyawan, di mana makna dari integrasi sistem ini merupakan di mana total quality management ini harus mampu menciptakan integrasi, kemudian visi misi serta strategi penjualan, baik strategi produksi, penjualan ataupun strategi pemasaran, serta integrasi terkait target dan kebijakan agar dapat dipahami oleh seluruh karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian elemen yang selanjutnya itu merupakan keterlibatan seluruh karyawan,
di mana poin penting dari TQM adalah seluruh karyawan harus terlibat secara aktif dalam pelaksanaan proses produksi dan peningkatan kualitas berkelanjutan. Oleh karena itu, tak jarang perusahaan kemudian mengadakan pelatihan keterampilan bagi pekerjanya, di mana eh, karena seluruh karyawan itu harus terlibat dalam proses standarisasi 3M ini, maka seluruh karyawan harus mengikuti pelatihan-pelatihan yang akan meningkatkan keterampilan para pekerjanya, baik itu pelatihan terkait produksi, proses pengemasan, ataupun proses layanan. Layanan itu bisa seperti uh, menyambut para pelayan, terus baik itu dari attitude, cara berkomunikasi, kemudian tutur kata maupun mimik wajah ketika melakukan pelayanan kepada konsumen. Kemudian elemen pokok yang selanjutnya itu merupakan peningkatan secara berkelanjutan, di mana upaya peningkatan kinerja secara berkelanjutan juga akan membantu perusahaan dalam menentukan pola kerja seperti apa yang paling cocok diterapkan agar menghasilkan output sesuai selera konsumen, di mana elemen ini berfungsi untuk peningkatan output yang dihasilkan. Namun output yang dihasilkan itu bukan hanya meningkat dari segi kuantitas, tapi juga harus meningkat dari segi kualitas, di mana kualitas yang harus ditingkatkan itu sifatnya berkelanjutan, dan sesuatu yang berkelanjutan harus disesuaikan dengan selera konsumen. Karena jika kita menjual sebuah produk atau memasarkan sebuah produk, harus sesuai dengan selera konsumen agar konsumen yang telah membeli atau menggunakan produk itu mencapai titik kepuasan tertentu. Kemudian konsumen tersebut memiliki selera kepada produk kita dan akan melakukan pembelian ulang secara terus-menerus. Kemudian yang selanjutnya itu keputusan berdasarkan fakta, di mana total quality management mengharuskan perusahaan menganalisis data secara cermat sebagai dasar pengambilan keputusan, di mana dengan demikian segala kebijakan yang diambil akan lebih akurat dan sesuai keadaan di lapangan, di mana elemen keputusan berdasarkan fakta ini merupakan bagian dari totality management yang mengharuskan perusahaan itu melakukan analisis data terkait pengambilan keputusan. Dengan begitu, setelah terjadi analisis data, segala kebijakan yang akan diambil oleh pihak perusahaan akan lebih akurat dan sesuai dengan keadaan di lapangan. Maksud dari sesuai dengan keadaan di lapangan itu sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Misal ketika konsumen memang betul-betul memiliki kepuasan yang tinggi atau minat yang tinggi terhadap produk kita, ya seperti itu yang kita tahu karena kita telah melakukan analisis data. Namun ketika konsumen sebenarnya tidak mencapai tingkat kepuasan yang sudah kita tujuankan atau sudah kita targetkan, kita juga tahu kedepannya harus melakukan apa karena kita telah melakukan analisis data tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu membina komunikasi yang baik dan efektif, di mana setiap perubahan jadwal, sistem, kebijakan, dan berbagai hal penting dan wajib dikomunikasikan dengan seluruh karyawan. Selain itu, seseorang pengusaha juga harus mau mendengar kritik, saran, atau masukan dari bawahannya, di mana maksud dari membina komunikasi yang baik dan efektif ini, ketika terjadi perubahan, baik itu perubahan jadwal, sistem, kebijakan, atau berbagai hal yang penting harus dikomunikasikan dengan seluruh anggota, di mana seorang pengusaha juga harus mau mendengar kritik, saran, masukan dari bawahannya. Jadi ada hubungan timbal balik atau feedback yang berhubungan antara karyawan dengan si pemilik perusahaan agar perusahaan tersebut berjalan secara efektif dan proses produksinya juga tidak terhalang akibat komunikasi yang tidak lancar antara si pemilik perusahaan dengan si karyawan. Kemudian yang selanjutnya itu pendekatan strategi dan sistematik. Salah satu komponen total quality management adalah dengan melakukan perencanaan dan manajemen secara strategis dan sistematis berdasarkan visi dan misi, di mana perusahaan harus mampu mencapai target.
Di mana maksud dari pendekatan strategi dan sistematik ini kan masuk ke dalam komponen dari TQM tadi. Di mana ini dapat direalisasikan dengan melakukan perencanaan terlebih dahulu, kemudian manajemen yang strategis pada uh, setiap proses produksi ataupun proses pengolahan yang dilakukan, di mana itu harus berdasarkan visi dan misi kita dari awal perusahaan itu terbentuk atau awal rencana dari sebuah pengerjaan produk itu terlaksana, di mana hal ini dilakukan untuk mencapai target yang telah ditentukan dari perusahaan dari jauh-jauh hari sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya itu kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dari TQM. Mana poin pertama itu ada fokus pada pelanggan, kemudian keterlibatan semua orang, kemudian ada pendekatan proses, kemudian yang selanjutnya itu perbaikan berkelanjutan, pengambilan keputusan berbasis data, kemudian ada kepemimpinan yang kuat, serta hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Di sini kita akan membahas satu, di mana fokus pada pelanggan. Di sini kan kita sedang membahas prinsip dari sebuah perusahaan yang menghasilkan sebuah output. Di mana sebuah perusahaan yang memang ingin berkembang dan sifatnya berkelanjutan harus fokus pada pelanggan mereka. Maksud dari fokus pada pelanggan ini, perusahaan harus fokus atau harus tahu apa yang menjadi kebutuhan dari konsumen tersebut, barang seperti apa yang mereka butuhkan, serta selama apa mereka akan membutuhkan barang tersebut, serta seberapa besar tingkat kepuasan mereka terhadap barang yang telah dibeli, kemudian barang substitusi apa yang kemungkinan akan menjadi penghalang ataupun menjadi saingan bagi produk kita nanti. Kemudian yang selanjutnya itu kita membahas tentang keterlibatan semua orang. Di mana maksud dari keterlibatan semua orang ini, semua pihak terlibat, mulai dari pemilik perusahaan, kemudian pekerja ataupun karyawan, kemudian investor, ataupun pihak yang berkolaborasi dengan suatu perusahaan tersebut, serta konsumen juga merupakan memiliki keterlibatan terhadap prinsip-prinsip dari TQM tadi, di mana bentuk keterlibatan dari konsumen itu ya ketika memberikan feedback dari apa yang telah mereka dapatkan. Misal ketika mereka memiliki kepuasan tersendiri dari sebuah produk yang telah dihasilkan oleh sebuah perusahaan, mereka memberikan feedback ataupun masukan terkait nilai atau tingkat kepuasan mereka. Kemudian yang selanjutnya itu ada pendekatan proses, di mana dari pendekatan proses ini bentuknya seperti pendekatan antara sesama internal dari perusahaan, di mana mulai dari proses penyediaan bahan baku sampai dengan proses terciptanya output atau sebuah produk sampai pada proses pendistribusian produk tersebut. Kemudian ada perbaikan berkelanjutan, di mana prinsip dari TQM ini juga sebagai bentuk perbaikan untuk perusahaan yang bisa ke tahap berkelanjutan, di mana sesuatu yang berkelanjutan itu adalah sesuatu yang baik karena akan bertahan lama. Di mana fungsi dari TQM ini selain untuk sebagai sertifikasi saja, ini bisa menjadi perbaikan ketika sebuah perusahaan memiliki sebuah celah atau memiliki kesalahan dalam suatu proses. Disinilah TQM ini hadir untuk memberikan pencerahan terkait perbaikan apa yang bisa mereka lakukan untuk memaksimalkan proses produksi serta proses pemasaran. Kemudian pengambilan keputusan berdasarkan data, di mana maksud dari pengambilan keputusan berdasarkan data ini, sebelum mengambil keputusan kita harus mengumpulkan data dan fakta yang sebanyak-banyaknya terkait keputusan apa yang akan diambil. Namun sebelumnya, sebelum pada pengambilan keputusan, kita perlu untuk mencari tahu terlebih dahulu akar atau benang merah dari masalah yang sedang dihadapi itu apa. Misal masalahnya tentang terkait target produksi yang tidak tercapai, sehingga untuk mengambil keputusan itu kita harus mencari dulu kira-kira target yang seharusnya kita capai itu berapa, kemudian target yang sekarang
telah tersedia itu berapa. Kemudian yang selanjutnya itu analisis data tentang terkait kepuasan konsumen yang telah membeli kepada kita seperti apa. Kemudian apa kritik dan saran dari mereka, sehingga kita mampu mengambil keputusan yang tepat dan sangat-sangat bijak. Yang selanjutnya itu ada kepemimpinan yang kuat, di mana bentuk dari kepemimpinan yang kuat ini adalah kepemimpinan kepada para pihak-pihak yang memiliki tingkat atau golongan yang di bawahnya, baik itu pekerja maupun pemilik perusahaan atau manajer ataupun pengawas gitu. Kemudian yang selanjutnya hubungan saling menguntungkan dengan pemasok, di mana bentuk dari kolaborasi antara pihak perusahaan dengan pihak pemasok itu harus memberi keuntungan, di mana ketika perusahaan membeli sebuah bahan baku atau melakukan pemasukan bahan baku, harus membeli dengan harga yang tidak merugikan si pemasok, namun tidak merugikan kita, tidak memberatkan kita juga. Kemudian di mana hal ini akan sama-sama menguntungkan dan saling menguntungkan kedua belah pihak, baik itu pihak perusahaan maupun pihak pemasok. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang perangkat, di mana yang pertama itu ada plan. Pada tahap ini perusahaan akan merumuskan masalah, melakukan analisis dan pengukuran, kemudian merancang beberapa solusi atas persoalan yang dihadapi. Nah, bentuk plan ini dia seperti jika di dalam sebuah pendidikan gitu kan, sebuah sekolah, plan ini bisa kita masukkan ke dalam contohnya seperti peta konsep, di mana kita harus mengonsep atau menggambarkan terlebih dahulu rincian terkait masalah-masalah apa yang sedang dihadapi oleh perusahaan, kemudian melakukan dan pengukuran analisis. Maksudnya itu seperti setinggi apa atau sebesar apa masalah yang sedang dihadapi, kemudian dampaknya itu sebesar apa, dampak negatifnya itu kira-kira kita mampu atau tidak untuk menghadapinya. Kemudian merancang beberapa solusi persoalan. Setelah dicari tahu apa ada akar dari masalah atau benang merah dari masalah yang sedang dihadapi, kemudian kita melakukan pengukuran terkait seberapa besar dampak dari masalah tersebut. Yang selanjutnya kita bisa merancang beberapa solusi atau persoalan yang atas persoalan yang sedang dihadapi. Jadi maksud dari merancang beberapa solusi seperti menyiapkan beberapa alternatif penyelesaian seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah perangkat DO atau DO, di mana seluruh komponen yang berperan dalam TKM adalah akan mengimplementasikan proses yang telah mereka rancang pada tahap plan. Nah, di mana do kan kalau dalam bahasa Inggris do ini seperti melakukan atau perlakuannya seperti itu, bentuk implementasi. Jadi pada tahap ini merupakan tahap implementasi atau pengerjaan ataupun pengaplikasian dari plan tadi. Nah, seluruh yang telah disusun dalam plan tadi semua akan diaplikasikan, mulai dikerjakan satu persatu. Kemudian selanjutnya itu ada cek, di mana setelah mengimplementasikan rencana bisnis, selanjutnya perusahaan perlu melakukan pengecekan untuk mengukur efektivitas sekaligus mencari cara memperbaiki kualitas. Di mana cek ini ya sama seperti artinya itu melakukan cross check ataupun melakukan pemeriksaan kembali terhadap rencana yang telah diimplementasikan. Kemudian perusahaan itu perlu melakukan ataupun mengukur efektivitas sekaligus mencari cara memperbaiki kualitas atau masalah yang sedang dihadapi seperti itu. Yang selanjutnya itu ada act. Maksud dari ini seperti perlakuan atau perlakuan seperti itu. Setiap evaluasi dan perbaikan akan mengimplementasikan kembali dengan pelatihan secara metrik atau untuk memantau efektivitas proses produksi. Act ini seperti kita menanggapi dari yang telah terjadi. Jadi jika terjadi sebuah kekurangan atau suatu kekurangan yang dalam proses pekerjaan perusahaan, itu perlu dilakukan perbaikan, kemudian dilakukan pelatihan untuk memantau efektivitas proses produksi ke depannya.
Kemudian di sini kita akan melakukan pembahasan tentang atau membahas tentang kriteria pengukuran implementasi. Yang pertama itu struktur tim kerja, di mana pembagian posisi, struktur organisasi, dan distribusi tugas yang merata dan proporsional dapat menjadi indikasi bahwa total quality management perusahaan berjalan dengan baik. Di mana struktur tim kerja ini merupakan proses pengerjaan yang dibagikan berdasarkan tim-tim. Jadi ada pembagian posisi, pembagian anggota. Kemudian ada struktur organisasi, di mana struktur organisasi ini seperti yang kita tahu itu susunan organisasi mulai dari ketua sampai ke anggota yang paling bawah. Dan distribusi tugas yang merata. Nah, setelah dilakukan penyerukturan atau penyusunan susunan anggota tadi, dilakukan pemberian tugas yang merata dan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dan proporsional dapat menjadi indikasi bahwa total quality management perusahaan berjalan dengan baik. Nah, salah satu bentuk pengaplikasian dari TKM tadi itu ya melakukan pembagian tugas yang merata serta proporsional, di mana itu sesuai dengan bidangnya masing-masing atau sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kemudian yang selanjutnya ada kepuasan konsumen, di mana konsumen ini merupakan target utama dari TKM. Oleh karena itu tingkat kepuasan mereka akan menunjukkan sukses tidaknya pelaksanaan strategi ini. Nah, pengukuran implementasi kepuasan konsumen ini kan target utama dari TKM itu adalah seorang konsumen ataupun pihak konsumen. Oleh karena itu tingkat kepuasan mereka itu sangat-sangat penting untuk menunjukkan terkait seberapa besar atau menjadi indikator tingkat kepuasan konsumen itu menjadi indikator apakah strategi yang kita jalankan itu berjalan dengan lancar atau sukses atau tidak, seperti itu. Kemudian kriteria pengukuran implementasi yang selanjutnya itu merupakan manajemen kualitas, di mana manajemen kualitas yang berjalan dengan baik akan menunjukkan bahwa peningkatan mutu produk melalui TKM berhasil. Nah, manajemen kualitas itu berjalan karena kita akan menunjukkan bahwa peningkatan mutu produk itu bisa berhasil, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu keterlibatan pegawai. Sebagaimana telah disebutkan di atas, TKM adalah proses yang melibatkan seluruh komponen perusahaan. Oleh karena itu, jika ada pekerja tidak terlibat, dapat dikatakan strategi ini kurang sempurna. Kemudian fokus pada konsumen. Ketika perusahaan fokus dengan konsumen, maka dapat dikatakan bahwa TKM-nya berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya itu komitmen pekerja, di mana komitmen pekerja dapat mempengaruhi perkembangan perusahaan. Jadi ketika para karyawan berkomitmen tinggi, maka TKM akan berjalan dengan di mana ketika para pekerja telah memiliki komitmen dalam melakukan pekerjaan mereka, ini akan dapat mengaruhi perkembangan perusahaan. Ketika para karyawan berkomitmen tinggi atau memiliki rasa tanggung jawab lebih tinggi melalui komitmen tersebut, maka TKM yang dijalankan akan berjalan dengan lancar karena pekerjaan mereka akan sesuai dengan komitmen mereka. Dimana bentuk komitmen itu kan seperti dalam diri kita ini menggebu-gebu untuk melakukan pekerjaan sebaik-baik mungkin. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai pendidikan dan pelatihan. Ketika ingin meningkatkan kinerja karyawan, maka pengusaha wajib memberikan pendidikan dan pelatihan yang baik. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi indikator dalam penilaian TKM, di mana dengan adanya keinginan untuk meningkatkan kinerja karyawan, kemudian yang selanjutnya itu saya akan membahas mengenai pendidikan dan pelatihan, di mana jika ingin meningkatkan kinerja karyawan, maka pengusaha wajib memberikan pendidikan dan pelatihan yang baik. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi indikator dalam penilaian TKM. Nah, di mana maksud dari pendidikan dan pelatihan ini adalah bahwa pengusaha itu harus melakukan pelatihan dan pendidikan kepada setiap pekerja untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan kepada para pekerja, sehingga pekerja dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik dan menjadi indikator yang sangat penting dalam penilaian TKM. Kemudian yang selanjutnya itu kualitas perencanaan, di mana kualitas perencanaan adalah indikator yang menentukan akan seperti apa jalannya TKM nantinya. Di sini ada beberapa komponen utama dari TKM. Yang pertama itu quality control, di mana ini pengendalian mutu produk proses.
Biasanya ini seperti bentuk pengawasan ataupun bentuk pengontrolan terhadap kualitas yang akan ataupun bentuk produk yang akan dihasilkan. Kemudian quality assurance, sistem untuk menjamin mutu agar konsisten. Kemudian continuous improvement, inovasi dan efisien yang tidak berhenti. Kemudian employee improvement, pemberdayaan karyawan agar aktif menjaga mutu. Yang selanjutnya adalah customer satisfaction. Ini merupakan tujuan akhir dari TQM adalah menjaga kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya itu adalah bagian penutup, di mana TQM ini merupakan salah satu bentuk sertifikasi ataupun kebijakan yang diadakan untuk menjaga kualitas dari sebuah produk agar produk tersebut menjadi unggulan dan menjadi sebuah perusahaan yang berkelanjutan ke depannya, karena memiliki kualitas yang telah bisa dijamin melalui sertifikasi yang telah didaftarkan melalui sertifikasi dari TQM ini. Sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Seluruh kekurangannya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf untuk kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.